Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kali ini KD yang akan kita gunakan adalah 3.2, yaitu menjelaskan metode Petaminda. Yang akan kita bahas adalah pengertian Petaminda, penalaran deduktif dan induktif, fungsi atau manfaat Petaminda, cara membuat Petaminda, dan terakhir contoh Petaminda. Yuk kita simak videonya berikut ini. Pengertian Petaminda. Petaminda adalah sebuah metode pembelajaran visual spasial yang terbentuk ke dalam ilustrasi grafis yang berfungsi untuk menunjukkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Mind mapping atau Petaminda ini juga digunakan untuk mengelompokkan setiap konsep ke dalam golongan tertentu. Petaminda atau sering disebut juga sebagai mind mapping ini pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog berasal dari Inggris dan bernama Tony Buzan. Kemudian penalaran. Penalaran ada dua, yaitu induktif dan deduktif. Induktif itu ketika penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar khusus ke umum. Contohnya adalah khusus, Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Khususnya lagi, Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus lagi, Tika rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian penalaran deduktif. Penalaran deduktif yaitu ketika penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Contohnya, umum, siswa SMK harus jujur. Kemudian khususnya, Juari siswa SMK. Kesimpulannya adalah Juari harus jujur. Umum, siswa kelas 10 multimedia harus pakai baju batik. Khusus, Virgi tidak memakai baju. Kesimpulan, Virgi bukan siswa kelas 10 multimedia. Petaminda atau mind mapping. Menurut Buzan, metode Petaminda dapat bermanfaat untuk merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Keempat, membuat rencana atau kerangka cerita.
Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Kemudian, yang kedelapan, menyenangkan dan mudah diingat. Selain itu, metode ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Menurut Michael Michalko, kegunaan metode Petamida antara lain sebagai berikut. Memberikan pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Cara membuat Petamida. Langkah pertama yaitu buat subjek atau judul. Tentukanlah subjek, judul yang akan dibahas. Tuliskanlah di bagian tengah Petamida karena subjek ini akan menjadi senter pada Petamida Anda. Yang kedua, buat cabang-cabang utama. Selanjutnya, tulislah ide yang terlintas yang terkait dengan subjek. Misalnya, aktivitas apa saja yang ingin dilakukan? Apa saja perlengkapan yang perlu disiapkan? Siapa saja yang akan diajak ikut serta? Dan kemana saja tujuan perjalanan liburan kali ini? Yang ketiga, kembangkan cabang-cabang utama secara luas. Berikut adalah contoh hasil pembuatan Petamida. Nah, di sini dapat kita lihat. Di sini subjek atau judulnya adalah liburan keluarga. Kemudian setelah menentukan subjek, kita membuat cabang. Yang pertama, aktivitas apa saja yang ingin dilakukan. Kemudian cabang kedua adalah perlengkapan apa saja yang ingin kita bawa saat liburan keluarga. Yang ketiga, tentukan tujuan. Tentukan destinasi wisata yang ingin dituju dalam liburan keluarga tersebut. Kemudian yang terakhir cabangnya adalah siapa saja yang ingin diajak. Nah, langkah ketiga yaitu memperluas cabang-cabangnya. Misalnya, aktivitas kita perluas lagi, misalnya berkuda, berenang, belanja, main bola. Kemudian perlengkapan yang ingin kita bawa, kita jabarkan lagi ke dalam cabang-cabang, misalnya sepatu, baju renang, sandal, topi, dan sebagainya. Tujuannya juga kita jabarkan, mau ke pantai atau ke taman, ke gunung, waterboom, dan sebagainya. Dan terakhir, cabang yang terakhir adalah siapa. Kita jabarkan lagi siapa yang ingin diajak atau siapa yang ingin ikut dalam liburan tersebut. Misalnya ayah, ibu, adik, kakak, sepupu, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh mind mapping pohon. Seperti ini. Kemudian mind mapping sekolah. Mind map gaya belajar. Ini ada kinestetik, ada visual, ada auditory, dan sebagainya. Dijabarkan ke cabang-cabang. Kemudian, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga kalian dapat memahami materi Petamida ini dengan baik.
Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.